Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K3, yaitu anggota kami itu yang pertama ada Yusril Habibi, kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Ismi Karimatunisa, kemudian yang ketiga ada Farah Siva, kemudian yang terakhir ada Armina Melinda. Kami di sini akan menjelaskan terkait K3 di bidang industri tekstil. Yang kedua yaitu ada latar belakang. International Labour Organization menyatakan bahwa setiap hari orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerja ada lebih dari 2,78 juta kematian per tahun. Kemudian Departemen Kertrans mencatat terdapat 86,693 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, di mana ada 31,9% terjadi di sektor konstruksi, 31,6% di sektor pabrikan, kemudian ada 9,3% di sektor transportasi. Kemudian ada 3,6% di sektor kehutanan, 2,6% di sektor pertambangan, dan 20% di sektor lainnya. Angka kecelakaan kerja tinggi dipengaruhi oleh faktor manusia dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang aman dapat memberikan rasa aman bagi karyawan untuk bekerja secara optimal. Di dalam industri tekstil, faktor yang berpengaruh buruk terhadap pekerja yaitu lingkungan kerja fisik. Dalam proses produksi industri tekstil dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pekerja. Salah satu contoh dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya mesin-mesin yang bergerak di dalam lingkungan yang panas dan tidak mempengaruhi syarat sehingga akan meningkatkan suhu udara dalam ruang kerja. Selanjutnya dasar hukum atau regulasi. Prosedur dan peraturan K3 merupakan salah satu pedoman dalam menjalankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi sebagai alat untuk dapat meminimalisir kejadian kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dari pekerja di perusahaan, sehingga upaya untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi potensi bahaya yang dapat terjadi perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan ILO OSH Tahun 2001. Yang selanjutnya yaitu K3 di industri tekstil. Dalam melakukan analisis K3 di bidang tekstil, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan selama proses penelitian. Data primer didapat dari hasil pengukuran lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, getaran, dan pencahayaan. Pengukuran ini dilakukan secara langsung oleh petugas Balai K3, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kecelakaan kerja perusahaan dan pengisi kuesioner terhadap keluhan objektif lingkungan fisik. Potensi bahaya yang dapat terjadi selama aktivitas produksi berlangsung dapat merugikan pekerja dan perusahaan baik secara material maupun non-material atau fisik. Bahaya di industri ditimbulkan oleh bahaya yang secara mekanik ataupun material, sehingga identifikasi atau analisis bahaya dibutuhkan untuk mengkaji secara kritis tugas atau pekerjaan operasional yang dapat menimbulkan bahaya K3 pada pekerja yang berkaitan dengan peralatan dan prosedur kerja. Untuk mengontrol resiko bahaya di tempat kerja dibutuhkan metode untuk menilai resiko dari pekerjaan pekerja dengan cara melakukan pengukuran terhadap parameter atau keluhan yang dialami oleh pekerja saat berlangsungnya kegiatan maupun setelahnya. Selanjutnya, setelah lakukan pengumpulan data yang diperoleh dari kunjungan lapangan seperti kondisi tempat kerja, serta perilaku karyawan dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja akan dikaitkan dengan potensi bahaya di tempat kerja. Bila tidak memenuhi syarat keselamatan kerja, maka akan diidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pihak industri dan karyawan atau sistem agar aspek keselamatan dapat ditingkatkan, seperti pelaksanaan kegiatan safety campaign di lingkungan industri tekstil.
Ketiga, berdasarkan manajemen keselamatan tradisional. Manajemen keselamatan tradisional berfokus pada kecelakaan itu sendiri, tanpa memperhatikan pada manajemen sistem kerja. Menurut pola keselamatan tradisional, kecelakaan disebabkan oleh berbagai kegagalan pada subsistem yang tinjau secara individu atau berdiri sendiri. Pola keselamatan tradisional dilaksanakan dengan mengendalikan perilaku karyawan di tempat kerja agar sesuai peraturan dan ketentuan keselamatan yang berlaku di tempat kerja pada industri tekstil. Status SMK 3 atau State of the Art of the Safety Management. Manajemen tradisional dilandasi oleh kepercayaan pada premisi yang menyatakan bahwa 88% kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak selamat dari perilaku karyawan yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan. Itulah kenapa manajemen keselamatan tradisional selalu dilaksanakan dalam mengendalikan perilaku karyawan di tempat kerja agar sesuai dengan ketentuan keselamatan di tempat kerja. Untuk potensi bahaya yang sering terjadi di industri tekstil yaitu cedera atau kerugian kesehatan atau injury akibat menangani barang seperti mengangkut, mendorong, dan memindahkan barang yang berat. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada keselamatan kerja pada industri tekstil dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen tradisional, yang dimana penyebab kecelakaan adalah berbagai kegagalan yang terjadi pada subsistem, misalnya kegagalan pada teknis dan operator. Tindakan korektif dilakukan agar kegagalan pada sistem tidak terjadi lagi dan difokuskan pada kecelakaan sendiri, serta menyalahkan operator yang terlibat. Selanjutnya, tanggap darurat spesifikasi di bidang industri tekstil. Industri tekstil merupakan industri yang diklasifikasikan sebagai tempat kerja yang sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Unit proses yang sering mengalami kasus kebakaran di tempat kerja di industri tekstil ada pada divisi spinning dan unit divisi weaving, sehingga dibutuhkan pelatihan terhadap para pekerja untuk pelatihan pemadam kebakaran agar dapat meminimalisir kejadian kecelakaan kerja seperti kebakaran. Selain itu, dibutuhkan pengawasan petugas K3 untuk memantau lingkungan kerja sehingga keadaan aman. Keterampilan atau sertifikasi. Nama skema sertifikat 2 bidang produksi tekstil atau tingkat menengah jenis skema okupasi, kode skema SKM atau 0237 atau 00003 atau 2 atau sampai 0001 atau 3. Nama LSP Tekstil dan Produk Tekstil Kota Bandung. Bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 14 unit. Nama skema sertifikat 1 bidang tekstil, pakaian dan alas kaki, jenis skema okupasi. Nama LSP, Tekstil dan Produk Tekstil, Kota Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 18 unit. Nama skema SS, operator proses pencucukan, jenis skema okupasi. Nama LSP, LSP Tekstil Kabupaten Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 1 unit. Nama skema SS operator proses pencelupan benang dengan ZW Indigo metode kontinu menggunakan drop dyeing, jenis skema okupasi. Nama LSP LSP Tekstil Kabupaten Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 1 unit. Nama skema SS operator proses pencelupan benang dengan ZW Indigo metode kontinu menggunakan Loptex, jenis skema okupasi. Nama LSP LSP Tekstil Kabupaten Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 1 unit. Nama skema SS operator proses pemerseran kain menggunakan mesin chain merchandising, jenis skema okupasi. Nama LSP LSP Tekstil Kabupaten Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 1 unit. Nama skema SS operator proses pemeriksaan mutu, jenis skema okupasi. Nama LSP Tekstil dan Produk Tekstil Kota Bandung, bidang industri tekstil, subsektor industri pengolahan, jumlah unit 1 unit.
Ya, kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami asuh untuk mengerjakan tugas K3 dari industri tekstil ini. Sekian dari kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.